Renungan Harian Selasa 11 Maret 2025. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Bagian yang kedua, Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera, semoga kita makin mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia. Lukas 10 ayat 27. Minggu 9 Maret 2025, kita telah memasuki Minggu Prapaskah pertama, yang merupakan awal masa persiapan menuju Paskah. Pada minggu ini kita diajak untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan melalui pertobatan, doa, dan puasa. Kita juga mendalami kisah pencobaan Yesus di padang gurun, Lukas 4 ayat 1-13, di mana Yesus menunjukkan keteguhan iman dalam menghadapi godaan dan kesetiaannya kepada kehendak Allah. Dalam minggu Prapaskah pertama, kita diingatkan untuk meneladani Yesus dengan mengasihi Allah secara total, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat iman, menjauhi godaan dunia, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui disiplin rohani. Kita mengasihi Tuhan karena kita telah dikasihi Tuhan dan diselamatkan dari dosa melalui penderitaan Yesus, agar hati kita tidak dikuasai dosa. Jika kita segenap hati mengasihi Tuhan, mendengarkan Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan, maka nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Kita mendapat hidup kekal. Seperti pertanyaan ahli Taurat, bagaimana mendapat hidup kekal? Kalau belum menyesali dosa, membuang dosa, dendam, sakit hati, pikiran, dan niat jahat seperti ahli Taurat, maka kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, tidak bisa mendengarkan Allah segenap hati, karena kita terus mengutamakan untuk mendengar pendapat sendiri, memberhalakan pikiran sendiri. Selubung pikiran belum dibukakan Tuhan. Mengasihi Allah dengan memuji Allah, bergaul dengan Allah, berdoa, meminta pertolongan dari Allah, mendengar perintah, aturan dari Allah, dan melakukannya. Hukum yang paling utama, mengasihi Allah dengan segenap hati, memandang Allah sebagai yang terbaik dari antara semua yang ada di dunia, semua orang yang baik di dunia. Kita mengasihi dengan bersyukur pada Tuhan dan menjunjung tinggi Tuhan, serta mengabdikan diri sepenuhnya kepada Dia. Kasih kita kepadanya harus melebihi kasih atas apapun juga. Kita mengasihi Allah lebih dari mengasihi suami, istri, anak, orang tertentu, materi, uang. Seorang pemuda bunuh diri karena mengagumi seorang artis dunia. Artis dunia bunuh diri, dia juga ikut bunuh diri. Sehingga pemuda ini lebih mengasihi artis daripada Tuhan. Seorang ibu ingin segera dipanggil Tuhan karena ia sangat mengasihi suami yang baru saja dipanggil Tuhan. Ibu ini lebih mengasihi suami dari mengasihi Tuhan yang hidup. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati. Hati itu pusat kemauan, pusat perintah. Bertobat dimulai dari hati yang menerima firman Tuhan, meninggalkan kehendak sendiri. Mengasihi Tuhan segenap hati, segenap perubahan hati, menyesali dosa dalam hati, agar hati yang keras seperti batu diubah menjadi hati yang subur, sehingga benih firman Tuhan bertumbuh. Segenap hati artinya hati yang remuk,
menyesali dosa, mengosongkan hati dari keinginan dosa. Hati yang keras, tidak tunduk, tidak mengasihi Tuhan, tidak menanggapi kehendak Tuhan. Tuhan tahu hati manusia. Tuhan tidak bisa ditipu dari gaya penampilan ibadah. Mengasihi Tuhan segenap hati terlihat dari doa yang tulus hati, mau mendengar kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau belum segenap hati, maka minta Tuhan bersihkan kotoran di hati kita. Mengasihi Tuhan segenap hati, maka firman Tuhan akan ditulis dalam hati, bukan di bibir. Mengasihi Tuhan segenap hati, maka keinginan melakukan kehendak perintah Tuhan terus dipelihara agar kita mencapai tujuan hidup kekal. Tujuan kita bukan kematian pada akhir hidup dan bukan kematian kekal. Mengasihi Tuhan dengan kasih agape, bukan hanya dengan kasih filia, sahabat atau eros, lawan jenis. Mengasihi sesama dengan kasih eros, filia, dan agape. Mengasihi Tuhan segenap hati artinya hatinya benar, tidak curiga, tidak kesal pada Tuhan. Hati yang benar memuliakan Tuhan, merendahkan diri. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa artinya roh manusia, nyawa atau bagian dari manusia yang menyebabkan manusia hidup. Seluruh kehidupan batin manusia seperti perasaan, pikiran, dan angan-angan. Kesadaran dan kepribadian seseorang, bukan jasmani dalam diri seseorang. Pribadi seutuhnya yang memiliki kesadaran, keinginan, dan emosi. Dalam Alkitab, jiwa adalah pribadi seutuhnya yang memiliki kesadaran, keinginan, dan emosi. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa artinya ia menjalankan hidup agar tidak mati, tidak diam, tidak berbuat apa-apa. Orang yang bunuh diri putus asa karena jiwa rusak, jiwa lemah, dan mati. Jiwa manusia terlihat dari tingkah laku manusia sehari-hari. Fungsi dan kekuatan jiwa dari tanggapan, pengamatan, ingatan, fantasi, pikiran, perasaan, nafsu, dorongan, kehendak. Jiwa anak-anak beda jiwa orang dewasa. Mengasihi Tuhan segenap jiwa berarti sesuai perkembangan jiwa dari anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia. Perkembangan jiwa membuat sikap hidup, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Jiwa yang mengasihi Tuhan akan membentuk perilaku dalam keluarga, bermasyarakat. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa akan memampukan jiwa kita dalam menghadapi badai, topan, perkara yang mengecewakan, ketika jiwa diserang oleh pertikaian, godaan, ancaman. Menghadapi kekhawatiran, ketakutan, dengan mengasihi Tuhan segenap jiwa, maka membuat jiwa kita hidup, tidak mati, seperti orang yang putus asa, mabuk, bunuh diri, melarikan dari masalah. Jiwa yang hidup tidak takut menghadapi badai hidup karena sudah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Pergumulan jiwa waktu menghadapi musuh, konflik di lingkungan, pertikaian dengan teman, kita tetap hadapi dengan mengasihi Tuhan segenap jiwa, maka membuat kita makin sehat jiwa kita. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Masing-masing kita mempunyai karakter jiwa. Kita mengasihi Tuhan dan sesama sesuai dengan karakter jiwa. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa akan menyembuhkan jiwa yang sakit. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan jiwa yang sakit seperti mengusir roh jahat. Yesus yang kita kasih akan merawat jiwa kita menjadi hidup sehat. Kita mengasihi Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, karena jiwa dan raga kita berasal dari Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan memberi hati yang telah dipulihkan kepada Tuhan, seperti ungkapan dalam KJ 367 ayat 1. Padamu Tuhan
Padamu juga ku berikan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami mengasihi Tuhan dalam masa Prapaskah ini dengan merenungkan hubungan kami dengan Tuhan melalui penyesalan dosa, melalui doa dan puasa, agar kami makin teguh menghadapi godaan dan makin setia kepada kehendak Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.